Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haji Syafruddin dengan nomor NPM 2021 43500 515. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi sistem pendukung keputusan untuk pemilihan produk terbaik pada Jawara Coffee menggunakan metode SAW. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas akhir saya, itu tugas skripsi. Jadi langsung saja untuk pertama-tama saya akan menjalankan aplikasinya. Oke, masuk ke bagian login. Di sini adalah tampilan pertama dari aplikasi ini, yaitu tampilan login akun. Nah, jadi sebelum masuk, admin harus memasukkan username dan passwordnya. Jadi untuk username dan passwordnya itu sudah disiapkan ya. Jadi langsung saja kita masukkan untuk username dan passwordnya. Oke, jadi ini adalah tampilan ketika loginnya berhasil ya. Maka akan ada notifikasi sukses seperti ini. Nah, gimana sih kalau misalnya untuk username dan password itu salah? Tampilannya akan beda, nggak seperti tadi. Misal kita masukinnya salah ya. Nah, maka akan seperti ini. Oke, langsung lanjut lagi ya. Baik. Nah, di sini adalah tampilan pertama pada aplikasi yang telah saya buat, yaitu dashboard panel. Di sini terdapat 5 menu yang dapat diakses. Yang pertama adalah kriteria, kedua adalah produk, ketiga adalah penilaian, keempat laporan, dan yang terakhir ada hasil akhir. Lanjut ke menu kriteria. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk di menu kriteria tersendiri ini adalah menu di mana kita bisa mengatur kriteria-kriteria yang akan digunakan untuk menilai produk atau minuman di Jawara Coffee. Untuk menilai produk yang akan nanti dihitung. Dalam aplikasi ini terdapat 4 kriteria utama. Di sini saya sudah input, ada harga, ada ketersediaan bahan baku, ada popularitas, dan ada rasa. Dan ini juga adalah bobot yang telah saya input. Di setiap masing-masing kriteria terdapat bobot yang akan digunakan untuk perhitungan nantinya. Di sini juga bisa menambah kriteria, juga bisa mengedit kriteria, dan bisa menghapus kriteria. Oke, lanjutkan ke menu selanjutnya, yaitu menu produk. Nah, untuk menu produk tersendiri, di sini kita bisa melihat, bisa kita menambahkan produk, mengedit produk, atau menghapus produk. Nah, jadi di sini saya sudah punya datanya untuk produk-produknya. Dan di sini coba kita tambahkan produk. Klik tambah, lalu masukkan nama produknya. Ketika sudah, ini bisa kita simpan. Oke. Nah, ketika sudah tersimpan, maka akan terinput di tabel yang bawah ini. Nah, untuk susu kurma ya. Selanjutnya, misalnya kita salah untuk menamakan produknya, apakah bisa diedit? Bisa. Jadi kita tinggal klik nama produk yang akan kita edit, lalu kita pindah ke menu yang ada di sini, yaitu edit. Nah, misalnya kita mau tambahkan kata atau tambahkan isinya, gula aren.
kita simpan. Nah, kalau misalnya berhasil seperti ini ya, berhasil mengubah. Nah, maka akan langsung berubah menjadi seperti yang kita input tadi. Jadi susu kurma gula aren. Nah, misal kita mau menghapus data tersebut seperti contoh yang seperti yang telah tadi saya perlihatkan, kita bisa edit dan kita bisa hapus. Kita klik lagi menu yang kita klik lagi produk yang akan kita hapus. Di sini saya memilih yang tadi kita input ya. Kita hapus. Maka akan ada konfirmasi seperti ini, apakah Anda yakin ingin menghapus data? Kita pencet saja yes. Nah, maka produk tersebut sudah tidak ada di tabel produk yang telah kita input. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini kita masuk ke menu penilaian. Nah, untuk di menu penilaian ini, pertama-tama kita harus memilih data produk yang kita nilai. Dari sekian banyaknya produk ini, semuanya tuh sudah saya input penilaiannya. Maka dari itu, kita coba ambil menu baru. Kita balik lagi ke produk, kita tambahkan menu baru. Oke, setelah masuk, kita simpan, kita pindah lagi ke menu penilaian. Setelah itu, kita cari nama produk yang telah kita masukkan tadi, yang baru. Ini ya, susu. Setelah itu, kita pilih penilaian untuk masukkan data penilaian yang ada di sini, di mana terdapat kriteria yang harus kita input nilainya. Di sini ada 4 kriteria ya. Oke, kita coba input dulu ya. Untuk harga, kita input di 5, bahan baku 6. Nah, setelah kita input dari berbagai kriteria ini, maka bisa kita lihat di sini nilainya untuk harga 5,5, ketersediaan bahan baku 6,0, popularitas 7,0, rasa 7,5. Nah, setelah sudah, kita bisa langsung simpan untuk kita lanjutkan ke penilaian. Jadi sebelum lanjut ke penilaian, maka akan disimpan dulu di tabel penilaian ini. Yang akhirnya itu akan terlihat hasil dari perhitungannya, yaitu hasil normalisasi. Nah, penilaian berhasil disimpan dan dihitung. Oke, setelah sudah, maka kita bisa mencari produk yang baru tadi kita nilai. Oke, kita cari susu. Nah, jadi di tabel penilaian ini dijabarkan untuk perhitungan dari masing-masing kriteria. Jadi untuk susu kurma, tadi untuk harganya itu 5,5 penilaiannya. Untuk kesadaran bahan baku 6,0, popularitas 7,0, dan rasa 7,5. Oke, setelah itu kita lanjut ke hasil akhirnya. Ini laporan, nanti itu terakhir. Kita lanjutkan ke hasil akhir. Nah, untuk di hasil akhir ini adalah hasil dari semua nilai akhir dari produk yang telah kita lakukan perhitungan tadi, yang telah kita input untuk kriteria.
di mana untuk hasil akhir ini diurutkan sesuai ranking dengan nilai terbesarnya. Dan untuk di sini, es kopi susu gula aren menempati posisi pertama, kedua ada Thai tea, dan ketiga ada black currant, dan seterusnya untuk ke bawah. Dan untuk data yang tadi kita input, yaitu susu kurma gula aren, karena kita inputnya sesuai yang tadi, maka dia masuk ke urutan keempat dengan hasil akhirnya yaitu 0,804. Oke, ini untuk hasil akhirnya. Jadi di sini terdapat ranking, nama produk dan nilai. Setelah itu, yaitu ke menu terakhir adalah laporan. Nah, untuk laporan ini, saya terdapat 4 laporan yang bisa dicetak atau dilihat oleh admin. Yang pertama adalah laporan produk. Nah, untuk laporan produk tersendiri, isinya itu seperti ini. Oke. Nah, jadi untuk laporan produk tersendiri itu isinya terdapat kop surat dari perusahaan yang saya teliti, yaitu Jaura Coffee. Di bawahnya ada alamatnya dan juga ada logonya. Nah, untuk isinya tersendiri, di sini ada list data produk dan ID. ID itu untuk ID dari produknya. Nah, ini juga terdapat tanggal tanggal kapan dicetaknya. Jadi sesuai waktu ya, sesuai tanggal yang kita cetak. Misalnya kita cetaknya hari ini ya, maka keluar tanggalnya juga hari ini. Terdapat juga nama dari owner tempat saya meneliti. Oke, ini adalah halaman satu. Kan tadi kan banyak ya untuk produknya. Ini halaman keduanya. Nah, ini tadi yang kita baru input ya, susu kurma gula aren. Masuk di list ID-nya yang ke-30. Nah, kenapa ini kosong untuk di 29-nya? Karena untuk data produk di 29 itu telah dihapus. Jadi sebelumnya ada data apa? Ada data produk dengan nomor ID 29. Nah, itu telah dihapus. Jadi ketika dihapus maka urutannya itu lompat ke nomor berikutnya. Oke, lanjut ke laporan kriteria. Nah, untuk laporan kriteria sendiri sama ya. Untuk di kop suratnya ada logonya, ada namanya, ada alamatnya di sini. Untuk list data kriterianya yaitu ada ID, sama seperti tadi ada kode, ada nama dari kriterianya, dan bobot. Dan di sini ada tipe. Tipenya itu maksudnya benefit dan cost. Benefit itu semakin tinggi semakin baik, dan sedangkan untuk cost semakin rendah semakin baik. Sama juga di bawah ada keterangan date and time. Oke, kita lanjut ke laporan berikutnya, yaitu laporan 5 terbaik dari hasil perhitungan kita tadi. Nah, oke, di sini untuk hasil 5 terbaik. Nah, mengapa saya mengambil 5? Karena untuk meringkas hasil perhitungan dari sekian banyaknya produk. Jadi di sini dapat membantu owner dalam menentukan produk terbaik untuk penilaian yang telah dilakukan tadi. Jadi di sini saya hanya mengambil 5 hasil terbaik untuk perhitungan SPK. Jadi sesuai yang tadi kita lihat di hasil akhir, yang pertama ada kopi susu gula aren, kedua ada Thai tea, keempat black currant, pertama ada es kopi susu gula aren, kedua ada Thai tea, ketiga black currant, keempat susu kurma gula aren yang tadi kita baru input ya, yang tadi baru kita masukkan, dan kelima ada leci tea. Jadi hasil ini merupakan hasil produk yang telah kita lakukan input untuk penilaian.
Nah, setelah kita telah input penilaian, maka ketika hasilnya tinggi, hasil nilainya ini tinggi, maka dia akan masuk ke 5 hasil terbaik SPK. Seperti yang susu kurma gula aren ini kan kita tadi baru input ya. Hasilnya menghasilkan nilai segini, maka dia akan masuk ke 5 hasil terbaik. Dan sama seperti laporan sebelumnya terdapat date and time yang sesuai dengan kapan dicetaknya. Oke, lanjut untuk laporan 5 hasil terbawah. Jadi ini adalah laporan terakhir untuk aplikasi ini. Ada 4 kan ya? Dan ini yang terakhir. Nah, sama seperti laporan-laporan lainnya, terdapat logo, nama, alamat, alamat tempat penelitian ini. Nah, untuk 5 hasil terbawah ini merupakan produk yang memiliki nilai terendah. Di antaranya ada susu es bubble gum, es konstelasi, koko Ovaltine, Choco Hazelnut Crunchy, dan kopi original. Di sini terdapat nama alternatif, nilai, dan kategori. Jadi kalau tadi untuk uh, yang hasil terbaik, kategorinya itu tertinggi atau terbaik, di sini kategorinya terendah. Jadi 5 terbawah dari semua produk yang telah kita nilai. Nah, seperti laporan sebelumnya, di sini juga terdapat nama pemimpin. Di sini juga terdapat date and time sesuai cetak yang dilakukan oleh admin. Oke, mungkin tadi ada tambahan untuk penilaian. Bagaimana kalau kita ingin mengedit dari suatu penilaian tersebut? Nah, tadi kita ambil saja yang kurma gula aren ya, ya kan? Nah, di sini kita ingin mengedit untuk nilai dari susu kurma gula aren. Nah, langsung saja nih ya. Jadi, uh, defaultnya ketika pencet produk yang akan kita pilih untuk diedit, langsung saja kita edit di bagian ini. Ini 0,3, 0,5. Coba kita sama ratakan semua ya, 0,5. Aja 0,5. Kita simpan. Setelah kita edit, kita simpan ya. Oke. Nah, ini yang terbaru ya. 2,3, 3,5, 3,5, dan 2,5. Kita lihat apakah untuk susu kurma gula aren posisinya berubah dari yang tadi kita lihat dia masuk ke 5 terbaik. Kita lihat dulu di hasil akhir untuk susu kurma. Nah, susu kurma. Nah, kita lihat dia setelah kita input untuk nilainya yang rendah, maka dia akan turun rankingnya ke ranking paling bawah. Kita lihat. Tadi sebelumnya dia di posisi 4 kan. Sekarang dia turun ke posisi paling akhir 25. Kita cek lagi di laporan. Apakah benar dia masuk ke eh, laporan 5 terbawah. Sebelumnya kita cek dulu ya di laporan terbaiknya apakah susu kurma masih ada. Nah, di sini bisa kita lihat untuk susu kurma gula aren di sini tidak terdapat ya karena dia sudah tidak termasuk 5 terbaik dari hasil SPK-nya. Karena tadi kita sudah mengedit untuk nilai-nilai yang ada pada susu kurma. Oke. Jadi yang tadinya di sini ada susu kurma, dia tidak ada dan untuk kopi americano dia naik menjadi 5 terbaik. Oke, sekarang ada pembuktian apakah susu kurma gula aren menjadi yang paling terbawah. Kita lihat di hasil akhir ini kan dia paling terbawah ya untuk susu kurma. Ya kan? Untuk susu kurma paling terbawah. Oke, kita akan lihat di laporan 5 paling terbawah. Nah, jadi untuk hasil 5 terbawah ini
Yang paling pertama adalah yang paling akhir gitu ya. Karena bisa dilihat ini untuk nilainya 0,49 sekian, itu paling rendah di antara produk 4 ini. Jadi benar sesuai yang ada di tabel hasil akhir untuk susu kurma itu menempati posisi paling akhir dengan hasil 5 terbawah untuk SPK. Jadi untuk susu kurma gula aren yang tadi telah kita edit, dia pindah ke posisi paling bawah sesuai dengan hasil akhir yang ada di sini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih untuk yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.